Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Universitas Islam Indonesia. Sekarang di samping saya sudah ada Rektor Universitas Islam Indonesia, yaitu Pak Profesor Fathul Wahid. Apa kabar Pak Profesor? Kabar baik, alhamdulillah Ustaz Jun. Alhamdulillah. Senang bisa bertemu dengan Pak Rektor. Sama-sama. Hingga pada siang hari ini kita akan diskusi secara lebar tentang Universitas Islam Indonesia nih Pak Rektor. Kalau menurut dari kacamata Prof. Fathul sebagai Rektor Universitas Islam Indonesia, kira-kira Universitas Islam Indonesia ke depan seperti apa, Prof? Terima kasih Ustaz Jun. Jadi ketika saya diminta kawan-kawan jadi Rektor, saya mencoba memikirkan kira-kira 4 tahun ke depan kita mau seperti apa. Saya teringat sebuah 2 ayat dari surat Ibrahim ayat 24 dan 25 yang namanya menginspirasi, dan itu bisa dijadikan dasar untuk membingkai jalan UI ke masa depan. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah. Tidakkah kamu tahu bagaimana Allah memberikan perumpamaan bahwa kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik. Nah, ada 3 ciri di sana. Yang pertama adalah sabit, akarnya menghunjam. Ini terkait dengan nilai. Jadi UI ke depannya harus juga kembali melihat masa lalu, merawat nilai yang sudah ditanamkan oleh para pendiri. Banyak nilai yang ditanamkan. Yang pertama misalnya di UI ini nilai-nilai kebangsaan itu tidak bisa dilepaskan. Tentu saja nilai keislaman ini yang menjadi perekatnya. Kemudian yang lain adalah bahwa di UI ini keragaman pemikiran Islam itu juga dihargai. Nah, jadi kita ingin menjadikan UI sebagai rumah besar bersama untuk beragam pemikiran Islam. Merangkul semuanya. Membuat semua yang ada di dalam merasa nyaman. Kemudian yang ketiga, sejak awal UI ini punya nilai yang ditanamkan oleh para pendiri, yaitu nilai-nilai mondial, nilai-nilai internasional. Nah, ini yang mau kita tanamkan. Karena Islam sendiri itu bersifat universal, tidak bisa disekat-sekat suku, agama, negara. Nah, tidak bisa. Jadi nilai itu yang kita harus rawat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa faruha fis sama, cabangnya menjulang. Nah, ini adalah inovasi. Nah, inovasi harus kita tingkatkan terus. Dalam bidang apa? Dalam banyak hal. Mulai dari sisi pendidikannya kita tingkatkan inovasinya, penelitiannya, pengabdian kepada masyarakatnya, termasuk dakwah. Nah, ini juga kita tingkatkan dakwah. Nah, sehingga kalau inovasi ini kita terus berikan atmosfer yang baik, ladang yang subur, insya Allah akan semakin tumbuh. Nah, inilah wafaruha fis sama. Kemudian yang ketiga adalah tu'ti ukulaha kulahin bi'idni rabbih, bahwa pohon yang baik itu akan memberikan buah yang hadir dengan izin Tuhannya sepanjang masa. Ini adalah dampak. Nah, bagaimana UII ini ke depan juga meneruskan berpikir dampak apa yang bisa dihadirkan di tengah-tengah bangsa ini. Nah, sehingga kalau tiganya kita bisa gaungkan lagi, menguatkan nilai, meningkatkan inovasi dan memperluas dampak, insya Allah UII akan menemukan alasan untuk tetap berdiri di muka bumi pertiwi ini. Masya Allah, Masya Allah. Nah, itu kira-kira Pak Ustaz Jun ke depan. Berarti ada tiga nilai yang ditanamkan di dalam surat Ibrahim ayat 24 tadi ya, Prof. Ya, 25. Dan 25. Yang pertama adalah nilai, kemudian inovasi, dan yang ketiga dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Betul. Masya Allah. Terus untuk kedepannya juga, Prof. Ini kan sekarang kita zaman era digital. Ya. Zaman era digital, apa-apa serba online. Bahkan sesuatu yang kita anggap viral ini bisa menjadi kebenaran ya. Nah, jadi untuk yang nilai majemuk dan juga dampak tadi, untuk implementasi di dakwah misalnya, gimana? Banyak yang bisa kita lakukan. Dakwah itu kan sebenarnya luas sekali. Dakwah itu kan kalau menurut saya adalah menyebarkan nilai-nilai baik, nilai-nilai abadi.
Nilai abadi itu nilai yang nampaknya semua orang sepakat meskipun dia seorang pejabat besar. Jujur itu semua orang sepakat baik. Menolong orang itu semua orang sepakat baik. Jadi nilai-nilai itu yang kita coba tawarkan, kita gaungkan. Caranya bagaimana? Tentu saja mengikuti perkembangan. Betul. Kalau dulu misalnya harus ketemu muka, nah kita bisa tambah, tidak harus menghilangkan. Ini yang perlu kita catat. Jadi jangan berpikir selalu menghilangkan yang lama. Yang lama itu hadir pada saatnya ada sesuatu yang sangat relevan. Makanya dalam kaidah fikih disebut al-muhafadzah al-qadim sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Jadi yang bagus, yang sudah ada, yang sudah mapan, yang sudah mentradisi, membudaya, yang baik kita jalan terus. Nah, tetapi kalau ada yang bisa dilengkapi, nah akan sangat baik. Contoh dakwah digital. Nah, itu kan harus mulai kita pikirkan. Bagaimana misalkan dakwah yang bisa merangkul mungkin kelompok yang selama ini kita abaikan. Contoh anak muda misalnya, nah itu kan perlu pendekatan berbeda. Nah ini Ustaz Jun ahlinya harusnya. Berarti inovasi dalam dakwah itu keniscayaan, Prof. Betul. Kalau kita ingin tetap dianggap relevan untuk hidup, nah itu harus kita upayakan, harus kita ikhtiarkan. Nah, sehingga nanti magnitudo dampak dari dakwah kita, kelantangan pesan yang kita sampaikan itu semakin baik. Kalau dulu di masjid hanya 10 sampai 100 200 orang, dengan media sosial misalnya, dengan kanal YouTube atau seperti yang sedang kita lakukan, bisa menyasar jutaan orang. Bahkan tidak hanya di Jogja, tidak hanya di Indonesia, bahkan seluruh dunia selama dia terkoneksi dengan internet. Dan UII menjadi pelopor. Ya kita maju bareng dengan kawan-kawan yang lain. Karena banyak kawan baik di sana di luar sana yang namanya kita perlu ajak bareng-bareng untuk bergerak. Sehingga ke depan kita harapkan dengan nilai-nilai yang kuat, dengan inovasi yang bagus, dengan dampak yang dapat dirasakan masyarakat, bukan hanya UII yang merasakan dan masyarakat luas juga bisa merasakan itu, Prof. Betul, insya Allah mudah-mudahan langkah kita, urusan kita dimudahkan oleh Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikianlah bincang-bincang kita para sahabat Universitas Indonesia dengan Pak Rektor Prof. Fathul Wahid, dan tunggu tema selanjutnya pada kesempatan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.